tak sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pakai masker, harga mati. Nggak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat berjumpa kembali dalam acara ini. Selamat datang kami ucapkan kepada rekan-rekan notaris, para peserta webinar yang telah hadir pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai akta-akta notaris yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah. Mempelajari hal-hal baru atau mengingat kembali tentang peralihan hak atas tanah yang mungkin telah terlupakan oleh kita. Oleh karenanya, dalam sesi webinar pada hari ini merupakan saat yang tepat bagi kita para notaris untuk bersama-sama untuk mendiskusikannya dan sekaligus mengupas tuntas permasalahan-permasalahan yang dapat timbul dalam pembuatan sebuah akta notaris yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah. Perkenalkan, saya Aditya Budianti Jatmiko SHMKM yang akan memandu acara kita pada hari ini. Selanjutnya kita sapa terlebih dahulu yang telah hadir di sini. Ketua Pengurus Daerah Kota Tangerang Selatan, Ikatan Notaris Indonesia, Ketua Pemda kami yang cantik tentunya, Ibu Diah Sukma Permataryani. Selamat pagi, Ibu. Dan narasumber kita pada hari ini yang sudah kita kenal bersama, yaitu Bapak Dr. Udin Nasruddin SH.M.Hum. Selamat pagi, Pak Udin. Serta rekan-rekan notaris yang sudah bergabung dalam acara ini. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Baiklah, kita memulai acara hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kepada para hadirin, dimohon untuk berdiri.
INI wadah kita semua, bersatu dalam berkarya, rukun damai bagai keluarga. Dengan berlandaskan Pancasila, dasar negara Indonesia, kita mengabdi bersama, menegakkan hukum negara. Ikatan Notaris Indonesia menjadi kebanggaan kita. Dengan saling hormat dan cinta, akan jaya selamanya. Para notaris di Indonesia, INI wadah kita semua, bersatu dalam berkarya, rukun damai bagai keluarga. Dengan berlandaskan Pancasila, dasar negara Indonesia, kita mengabdi bersama, menegakkan hukum negara. Ikatan Notaris Indonesia menjadi kebanggaan kita. Dengan saling hormat dan cinta, akan jaya selamanya. Akan jaya selamanya. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, marilah kita bersama-sama memulai acara ini dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Irwan Aswir Tanjung SH. Kepada Bapak Irwan, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para peserta webinar pada hari ini dan hadirin yang bahagia, marilah kita berdoa dengan kusuk dan ikhlas menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dengan ini, izinkanlah saya akan memandu doa dengan secara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang memberi nikmat dan karunia yang terus-menerus kepada kami. Oleh karena itu, ya Allah,
berkatkanlah acara kami hari ini, dan berikanlah semoga acara webinar hari ini yang kami laksanakan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat buat kami semua dan para peserta semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbiyal rabbika bi amazikum wa mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irwan. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Pengurus Daerah Kota Tangerang Selatan, Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Diah Sukma Permatariani SH, yang sekaligus akan membuka acara webinar kita pada hari ini. Kepada Ibu Diah, kami persilahkan. Selamat pagi, terima kasih Adet yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah kesehatan dan umur serta rezeki yang berlimpah yang dicurahkan kepada kita semua. Sebelum acara ini dimulai, terlebih dahulu perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Udin Narsudin, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, sebagai narasumber acara hari ini. Semoga selalu sehat. Kemudian rekan-rekan panitia acara yang selalu bersemangat. Dan yang paling penting adalah rekan-rekan peserta. Selamat datang dalam acara webinar Pengda Tangsel Ikatan Notaris Indonesia. Dalam menjalankan profesi jabatannya, notaris seringkali dihadapkan pada kenyataan untuk tidak sekedar mencatat dan melegalisasi, serta membuat akte bagi kepentingan para pihak yang menghendakinya, melainkan juga memberikan nasihat hukum yang adil bagi para pihak sehubungan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukannya. Untuk itu, notaris dituntut profesional dalam menjalankan jabatannya dan bertindak senetral mungkin. Karena hal tersebut, notaris diharapkan dapat selalu mengupdate informasi tentang berbagai hal, termasuk peralihan hak atas tanah, karena saat ini banyak sekali notaris yang terkena kasus tentang PPJB dan peralihan hak atas tanah. Kemudian, kita juga perlu mempelajari atau merefleks kembali apakah akte peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh notaris sudah benar-benar sesuai dengan aturan UUJN. Semoga dalam acara webinar hari ini kita dapat belajar bersama dari kasus-kasus yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dan dapat kita gunakan dalam praktek kerja kita sehari-hari, serta mengambil pelajaran dari kasus tersebut. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara webinar hari ini. Ilmu yang sejati adalah barang yang berharga. Tidak bisa diperoleh dengan mudah, ia harus diusahakan, ia harus dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu harus disertai dengan doa. Semoga acara webinar hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Mbak Adet. Terima kasih Bu Diah. Baiklah, selanjutnya kita memulai acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yakni serba-serbi peralihan hak atas tanah dengan akta notaris yang narasumbernya sudah kita ketahui bersama, yaitu Bapak Dr. Udin Narsudin, SHM di mana nantinya acara ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Rena Bernadette, SHMKN. Selanjutnya acara ini saya serahkan kepada moderator kita, Ibu Reni Bernadette, kami persilahkan. Terima kasih rekan Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi
Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta webinar hari ini. Kami berharap Bapak-bapak dan Ibu-ibu dalam keadaan sehat dan penuh rasa syukur walaupun di tengah pandemi, di tengah PPKM, kami selalu menyapa Bapak Ibu dengan acara-acara yang tentunya menarik dari 2 minggu yang lalu minggu ini. Nantikan juga acara-acara kami yang lainnya. Acara ini merupakan program kerja dari pengurus daerah Tangerang Selatan, Ikatan Notaris Indonesia. Perkenalkan, saya Reni Bernadetta sebagai moderator. Oh iya, saya nggak sendiri nih, saya ditemani oleh rekan Andrea Septiani. Mbak Andrea standby? Ya, Ada? terima kasih. Ya, rekan cantik saya yang satu ini juga mantep kalau jadi moderator juga nih. Oh, ini dadakan, penunjukan dadakan kayaknya nih, tembak langsung. Iya. Mbak Andrea, kita akan membahas sesuai dengan topik kita hari ini ya. Siap. Nah, kita telah hadir di tengah-tengah kita ini rekan Udin Narsudin, Dr. Udin Narsudin, SH M.Hum. Nah, dari peserta siapa nih yang nggak kenal Kang Udin nih? Wah, nggak mungkin banget ya, nggak kenal Kang Udin ya Mbak Andrea. Wah, ini apa namanya kayaknya artis webinarnya Indonesia. Hari ini ya. Oh, udah Indonesia ya, bukan Tangsel aja ya. Indonesia. Baik, saya akan membacakan CV dari Kang Udin ya. Saya akrabnya manggil Kang Udin ya, biar enak kita Kang Udin aja kayaknya ya. S1 di Unpas Bandung, lalu spesialis notariat dan pertanahan UI, S2 Hukum Bisnis UGM, S3 Ilmu Hukum di Unpad, hingga saat ini masih notaris PPAT Tangerang Selatan. Lalu juga dosen ya di berbagai universitas, ada di Unpas, lalu di UNS Solo, juga di Jayabaya, dan dosen PDH UKI. Baik, nanti untuk peserta jika ada pertanyaan dapat lewat room chat ya. Jika nanti dimungkinkan ada raise hand dengan dipandu oleh kami moderator tentunya. Saya sapa dulu, Kang Udin. Selamat pagi. Pagi Mbak Reni, Bu Andrea ya, Mbak Andrea. Baik. Semuanya rekan-rekan. Ya, peralihan hak atas tanah ini kan biasanya kita kenal ya Kang ya, akte-aktenya itu untuk peralihan ya biasanya dengan akta PPAT. Nah, untuk kali ini sebuah terobosan baru itu akte-akte dimungkinkan dengan akte notaris. Tentu ada koridornya karena nggak mungkin kita membuat akte ini sesuka gitu ya, semau kita isi-isinya juga gitu. Tapi ada landasan-landasan hukum tertentu yang harus kita taati. Misalnya tentang Undang-Undang Cipta Kerja, lalu ada PP 18 2021 juga dengan UUJN yang pasal 15 ayat 2F kalau nggak salah itu ya Kang ya. Sehingga koridor-koridor ini yang nanti hari ini mengenai pelepasan hak juga mengenai PPJB yang akan diuraikan oleh Kang Udin. Ya, kepada Kang Udin kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya Mbak Reni, Mbak Andrea. Saya izin untuk menyampaikan materi yang sudah saya siapkan. Mudah-mudahan bisa diterima ya materi tersebut. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengda INI Tangsel, Bu Diah, dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bicara tentang konteks kewenangan notaris dalam pertanahan, sebetulnya mungkin lebih ke arah bahwa konteksnya itu sebetulnya bukan peralihan gitu ya. Jadi kita tahu dalam hak atas tanah dalam konteks hak atas tanah itu ada yang disebut sebagai peralihan, ada yang disebut sebagai pemindahan. Ya, nah, akte notaris memang tidak dalam konteks peralihan ansih gitu ya, tetapi kita sebut sebagai pemindahan. Karena kalau peralihan itu sebetulnya adalah muaranya dari pasal 37 PP 24 tahun 97.
bahwa yang namanya proses balik nama, proses katakanlah peralihan pada umumnya itu harus menggunakan akte PPAT. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, saya mungkin coba untuk menggambarkan terkait dengan kewenangan notaris dulu gitu ya, karena kebetulan memang kita bicara tentang kaitannya antara hak atas tanah ya dengan kewenangan notaris gitu ya. Walaupun nanti kita katakanlah kita akan perdalam lebih lanjut terkait dengan yang disebut sebagai kewenangan notaris dalam konteks pertanahan itu, apakah memang muaranya dari ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 15 ayat 2F atau bukan. Nah, kalau kita bicara tentang kewenangan notaris itu sendiri, mungkin ini hanya merefresh saja buat kita sekalian gitu ya, buat saya dan rekan-rekan, bahwa terkait dengan kewenangan notaris itu ada 3 gitu ya. Ada yang disebut sebagai kewenangan umum notaris, bagaimana ditentukan di dalam pasal 15 ayat 1, di mana di dalam 15 ayat 1 UU JN itu sendiri disebutkan bahwa notaris itu berwenang untuk membuat akte secara umum, artinya di situ di dalamnya berkaitan dengan perjanjian, berkaitan dengan perbuatan hukum lainnya gitu ya. Makanya kemudian disebut sebagai kewenangan umum notaris. Nah, kewenangan umum notaris itu sendiri tentu dengan berbagai pembatasan ya, pembatasan yang paling mendasar yang tentu teman-teman juga sudah paham, ada kewenangan bahwa itu dibatasi oleh aktenya. Artinya tidak bisa katakanlah semua akte itu dibuat dengan akte notaris. Ya, walaupun misalkan itu adalah akte otentik. Nah, di antaranya misalkan nggak bisa notaris itu membuat akte penolakan waris gitu ya. Atau notaris tidak bisa membuat akte kelahiran gitu. Itu terkait dengan pembatasan. Nah, kemudian juga notaris tentu tidak bisa membuat akte yang konteksnya adalah untuk kepentingan selain yang ditentukan dalam peraturan perundangan. Artinya notaris harus berwenang untuk membuat akte sepanjang mengenai untuk siapa akte itu dibuat. Artinya kalau untuk anaknya, untuk istrinya atau suaminya notaris, maka tidak bisa membuat akte seperti itu gitu ya. Nah, kemudian juga dibatasi oleh waktu dan dibatasi oleh tempat gitu ya. Nah, dalam substansi, dalam konteks substansi, memang kemudian notaris dalam membuat akte itu dikecualikan atau tidak dikecualikan kepada pejabat lain, ya, yang kemudian memang ditetapkan atau telah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, artinya dalam konteks misalkan perjanjian terkait dengan tanah, kalau itu adalah akte jual beli, maka bukan merupakan kewenangan notaris. Ya, kalau itu adalah merupakan pembuatan aktenya adalah terkait dengan disalah lelang, ya, walaupun di dalam UU JN disebutkan notaris bisa membuat akte disalah lelang, tapi kalau misalkan belum memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan dalam konteks pejabat lelang kelas 2 gitu ya, berarti kan tidak bisa membuat akte itu. Nah, kemudian juga tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak ke dalam akta otentik dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Nah, artinya yang kemudian kita rujuk dalam konteks kewenangan notaris terkait dengan pertanahan, ya, di samping ketentuan 15 ayat 1 UU JN tadi gitu ya, maka kemudian tentu harus dihubungkan dengan kewenangan notaris dalam konteks khusus, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 15 ayat 2, ya, di mana di situ yang paling pokok gitu ya adalah 15 ayat 2 huruf F, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Walaupun tentu kemudian ya di dalam pembahasan saya ini bahwa kewenangan notaris dalam konteks membuat akte pertanahan itu adalah akte yang berkaitan dengan pertanahan yang di luar kewenangan PPAT. Ya, sebagaimana ketentuan di dalam PP 2497, PP 3798, kemudian juga tentu di dalam PP 24 tahun 2016 tentang perubahan terkait dengan peraturan jabatan PPAT yang diatur dalam PP 37 tahun 98. Nah, artinya memang kemudian kalau ada pertanyaan terkait dengan apakah dengan notaris bisa membuat akte jual beli, maka jawabannya ini, bahwa kewenangan notaris sebagaimana pasal 15 ayat 2 huruf F itu adalah kewenangan notaris dalam konteks membuat akte pertanahan selain apa yang kemudian disebutkan di dalam pasal 37 ayat 1 PP 24 tahun 97. Ya, artinya berarti kan akte-akte apa saja yang kemudian bisa dibuat. Di sini saya bisa contohkan ada akte pengoperan hak, ada akte
pengikatan jual beli, ada akte sewa menyewa tanah, ada akte pelepasan hak atas tanah gitu ya, ada akte pelepasan hak prioritas atas tanah, kemudian juga ada akte jual beli bangunan dan pengoperan hak, ada akte kuasa untuk menjual, kemudian SKMHT gitu ya, dan tentu banyak lagi yang kemudian bisa atau dengan variasi-variasi yang kemudian judulnya mungkin bisa berbagai macam gitu ya. Nah, tentu dalam konteks itulah kemudian kenapa harus dimunculkan pasal 37 ayat 1 PP 24 tahun 97. Ya, karena ini merupakan salah satu bentuk atau salah satu bukti bahwa kewenangan dalam konteks membuat akte-akte yang terkait dengan peralihan atas tanah itu berada pada PPAT, pejabat pembuat akta tanah gitu ya, yang sebetulnya mungkin saja terjadi dalam konteks praktik gitu ya, seorang notaris menjabat juga seorang PPAT atau sebaliknya gitu ya. Nah, walaupun juga ada juga yang ada hanya sebagai notaris atau hanya sebagai PPAT ya. Tapi yang paling pokok adalah bahwa isi dari pasal 37 ayat 1 PP 2497 ini sebetulnya adalah peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akte yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, kenapa kemudian ini saya sampaikan, untuk mempertegas bahwa pasal 15 ayat 2 huruf F tadi gitu ya, tidak mereduksi apa yang merupakan bagian dari kewenangan PPAT. Ya, tetapi kemudian kalau kita perhatikan dalam beberapa regulasi yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah, memang bisa rekan-rekan sekalian lihat gitu ya, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di dalam undang-undang yang lainnya gitu ya, Undang-Undang PT dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga di dalam PP 18 tahun 2021 yang terbaru gitu ya, menyebutkan bagaimana kemudian peran notaris dalam konteks pertanahan. Ya, dalam konteks alat bukti yang dipergunakan terkait dengan bagaimana kemudian mendapatkan hak atas tanah ya. Nah, sebelum lebih lanjut terkait dengan bagaimana kemudian peralihan, bagaimana kemudian pemindahan, bagaimana kemudian pembuatan akte yang kemudian harus dilakukan oleh notaris gitu ya. Terlebih dahulu saya coba untuk menggambarkan letaknya itu di mana sih kewenangan notaris itu gitu ya, dalam kerangka hierarki hak atas tanah yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang hierarki, memang kita lihat di sini ada hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai negara atas tanah gitu ya, hak ulayat masyarakat hukum adat, dan kemudian hak-hak perorangan atau hak-hak atas tanah yang kemudian berisi wakaf misalkan ya, tanah hak milik, kemudian jaminan hak atas tanah gitu ya, dan kemudian HMRS. Nah, berarti kan kalau kita bicara tentang kerangka ini, kalau kita bicara tentang katakanlah kita sebut sebagai hierarki ini, pasti akan ditanyakan letak negara, letak dalam konteks pertanahan ini di mana? Ya, pastinya ada di hak menguasai dari negara atas tanah. Nah, kemudian di breakdown lebih lanjut gitu ya, melalui UUPA ya. UUPA sendiri disebutkan bagaimana kemudian pasal 4 itu menceritakan terkait dengan hak atas tanah itu yang kemudian bisa diberikan kepada orang perorangan atau badan hukum gitu ya, yang kemudian katakanlah dipertegas lebih lanjut di dalam pasal 16 UPA gitu ya, di mana di situ disebutkan hak-hak atas tanah yang kemudian bisa peroleh gitu ya oleh orang perorangan atau badan hukum gitu ya. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa dalam konteks status tanah gitu ya, minimal ada 3 yang bisa saya gambarkan, adalah tanah negara, yaitu tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Kemudian juga tanah hak yang kemudian itu adalah dipunyai oleh orang perorangan atau badan hukum, yang artinya sudah terdapat hubungan hukum yang konkret antara subjek tertentu dengan tanahnya. Ya, yang kemudian juga kita mengenal yang disebut sebagai tanah ulayat. Nah, 3-tiganya ini atau status tanah inilah yang kemudian ada di dalam lingkup hukum pertanahan. Ada di lingkup hukum agraria nasional gitu ya. Nah, dari konteks hak atas tanah tadi sebetulnya muaranya adalah dari pasal 2 ayat 2 UPA. Ya, di mana dalam konteks pasal 2 ayat 2 UPA itulah
cikal bakal atau muara dari yang disebut sebagai kewenangan PPAT, yang disebut sebagai kewenangan notaris dalam konteks hak atas tanah gitu ya, dalam konteks perbuatan-perbuatan hukum yang kemudian bisa dilakukan dalam hal hak atas tanah. Ya, bisa dilihat misalkan di sini mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Ya, oleh karenanya maka kemudian manakala kita misalkan ya membuat akte jual beli gitu ya, berarti kan harus diketahui peruntukannya untuk apa. Dalam konteks kita membuat akte pelepasan hak misalkan ya terkait dengan hak atas tanah, sebelumnya harus ada izin pemanfaatan ruang, atau terdahulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja kan harus ada izin lokasi. Itu sebetulnya adalah mengacu ke dalam konteks bahwa negara mengatur ya dan menyelenggarakan peruntukan. Karena kalau misalkan kemudian sudah dibuatkan proses jual beli, sudah dibuatkan proses pelepasan hak tanpa izin lokasi, tanpa izin pemanfaatan ruang, berarti kan kategorinya adalah perbuatan hukum yang kemudian dipertanyakan apakah untuk apa atau dipergunakan untuk apa. Nah, berikutnya adalah menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Ya, artinya hubungan hukum seperti apa? Ya, hubungan hukumnya itu sendiri misalkan dalam konteks katakanlah misalkan HGBK ya, dalam konteks jual belikan dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga di dalam konteks kewenangan negara ya, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 2 juga disebutkan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum. Ya, hubungan hukumnya sendiri tadi disebutkan dalam konteks hak milik, dalam konteks HGB, perbuatan hukumnya sendiri misalkan dibuat dalam bentuk apakah itu jual beli, ya, apakah itu hak sewa, ya, dan seterusnya ya. Tentu itu juga merupakan ranahnya negara, sehingga ya itu tadi kembali bahwa perbuatan hukum apa, akte jual beli dibuat di hadapan siapa, PPAT. Ya, hubungan hukumnya seperti apa dalam konteks pelepasan hak dibuat oleh siapa? Oh, dibuat oleh notaris misalkan. Dibuat di hadapan notaris. Berarti kan itu konteksnya kewenangan negara yang kemudian didelegasikan kepada PPAT, didelegasikan kepada notaris, didelegasikan kepada camat. Nah, itu intisari dari apa yang kemudian terkait dengan hak menguasai negara sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 2 UPA yang kemudian dipertegas dalam konteks kewenangan notaris dan dalam konteks kewenangan PPAT. Nah, kita tahu kemudian gitu ya dalam konteks wewenang hak menguasai negara atas tanah tadi gitu ya, di samping kewenangan yang bersifat publik ya tentu juga ada yang bersifat perdata. Ya, sebagaimana kemudian kita bisa lihat ketentuannya yang ada di dalam pasal 4 UPA gitu ya. Nah, pasal 4 UPA itu sendiri menyebutkan bahwa atas dasar hak menguasai negara ya ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah. Ya, yang kemudian tadi saya sudah sebutkan sebetulnya disebutkanlah ketentuan-ketentuan terkait dengan pasal 16 UPA di mana di situ disebutkan adanya hak-hak atas tanah yang berbagai macam. Ya, yang terakhir tentu rekan-rekan sekalian juga ketahui di dalam ketentuan PP 18 tahun 2021 ya, di mana kemudian itu ada penguatan terkait dengan hak pengelolaan. Ya, kemudian juga tentu teman-teman paham juga bahwa ketentuan PP 18 tahun 2021 itu sendiri memang mencabut ketentuan PP 40 tahun PP 40 tahun 96. Ya, bagaimana kemudian HGB, kemudian HGU, hak pakai dan seterusnya itu ya. Kemudian diatur lebih tegas lagi di dalam ketentuan PP 18 tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kemudian juga tentu dalam konteks pasal 4 ayat 2 tadi gitu ya, kita tahu bahwa hak yang dimaksud dalam konteks hak atas tanah tadi itu memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan hukum yang lebih tinggi. Nah, berikutnya kalau kita lihat apa yang merupakan kewenangan BPN gitu ya, bisa dilihat ketentuannya di dalam pasal 2 peraturan Presiden RI nomor 20 tahun 2015.
Ya, di sini disebutkan berbagai hal yang katakanlah ini sedikit banyak atau malah lebih banyak gitu ya, merupakan bagian dari konteks kewenangan PPAT. Ya, yang tentu di dalamnya juga banyak hal yang bisa dieksplor terkait dengan di dalamnya ternyata ada kewenangan notaris juga. Ya, jadi nih saya tidak akan breakdown lebih jauh terkait dengan tugas dan kewenangan BPN tadi, tapi saya ingin langsung ke dalam konteks peralihan. Ya, di sini disebutkan bahwa peralihan hak atas tanah adalah suatu perbuatan hukum yang dikuatkan dengan akte otentik yang diperbuat oleh dan di hadapan PPAT yang mengakibatkan beralihnya pemegang hak atas tanah kepada pihak lain. Nah, sementara kalau kita bicara tentang pemindahan hak atas tanah adalah perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dikuatkan selain dengan akte PPAT. Ya, misalnya di sini dengan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang, akte otentik mengenai penyerahan hak dan ganti rugi, dan juga tukar guling yang dibuat oleh notaris, surat keterangan waris gitu ya, putusan pengadilan yang mengakibatkan berpindahnya pemegang hak atas tanah itu kepada pihak lain. Nah itu oleh karenanya memang dalam konteks peralihan, pemindahan itu dua istilah yang kelihatannya seperti sama ya, tetapi sebetulnya maknanya ada agak sedikit berbeda gitu ya. Kalau terkait dengan peralihan hak atas tanah, tentu apa yang kemudian dilakukan itu adalah terkait dengan akte PPAT yang kemudian dilingkupi oleh kewenangan PPAT sebagaimana ketentuan di dalam PP 24 tahun 97, ya, PP 3798 dan PP 24 tahun 2016. Nah, sementara dalam konteks pemindahan hak atas tanah gitu ya, yang salah satunya ada bagian dari kewenangan notaris gitu ya, tentu ya bisa dilihat dalam konteks Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 15 ayat 2 huruf F, tetapi kemudian ketentuan yang lebih khususnya diatur secara menyebar ya, termasuk misalkan di dalam PP 24 tahun 97 dan pelaksanaannya di dalam PMN nomor 3 tahun 97 pasal 131 dan kemudian tentu di dalam PP 18 tahun 2021, termasuk di dalamnya juga mungkin harus digambarkan terkait dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 ya, yang memang kemudian Undang-Undang 1 2011 diantaranya misalkan itu ada yang dirubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, misalkan terkait dengan bagaimana kemudian seorang notaris bisa membuat akte pelepasan hak dengan tidak perlu harus ada izin lokasi sebagaimana ketentuan terdahulu, tetapi kemudian cukup dengan izin pemanfaatan ruang gitu ya. Nah, kalau terkait dengan peralihan hak ya, terkait dengan itu kemudian kita pahami sebagaimana tadi saya sebutkan di dalam prolog adalah di dalam ketentuan pasal 37 PP 24 tahun 97. Nah, dilakukan melalui perbuatan hukum ya, jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan, perbuatan hukum lainnya yang dibuktikan dengan dibuatnya akte PPAT oleh PPAT yang berwenang. Nah, kemudian kita lihat di dalam pasal 2 PP 3798 ya, tentang PPAT ya, peraturan jabatan PPAT, dan 95 PMA 397 ditentukan jenis akte yang dibuat. Ya, tentu teman-teman juga harus hubungkan dengan ketentuan perkaban peraturan kepala BPN nomor 8 tahun 2012, di mana di situ disebutkan akte-akte apa saja yang merupakan bagian dari kewenangan dalam konteks peralihan. Ya, karena PP atau PMN nomor 8 tahun 2012 itu kan ada yang kemudian masuk kategori peralihan, ada yang masuk kategori sebagai dalam konteks pembebanan. Ya, baik SKMHT maupun APHT. Nah, kemudian juga ada pemindahan hak atas tanah. Tadi peralihan hak atas tanah yang selalu tentu mekanismenya itu dibuat dengan akte yang dibuat dengan akte PPAT ya, pasal 37 PP 24 tahun 97 gitu ya. Nah, ada lagi yang disebut sebagai pemindahan hak atas tanah. Ya, dalam pemindahan hak atas tanah tersebut ditafsirkan sebagai perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak atas tanah yang tidak dibuktikan dengan akte yang dibuat oleh PPAT, tetapi oleh pejabat lain atau dengan cara lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Ya, jadi tentu di sini saya breakdown lagi bahwa dalam konteks yang tidak dibuktikan dengan akte PPAT adalah contohnya pelelangan atau lelang. Mbak Reni masih kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Saya selalu harus cek, takutnya nanti tiba-tiba hilang gitu ya, karena sinyalnya kadang-kadang suka ini. Baik, kemudian berikutnya di samping lelang ada lagi akte otentik mengenai penyerahan hak dan ganti rugi dan juga tukar guling yang dibuat oleh notaris atau pejabat lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan. Nah, tentu ini yang kemudian menjadi titik berat dalam konteks bagaimana kemudian kewenangan notaris itu ada. Ya, tadi di awal sudah disampaikan oleh Mbak Moderator bahwa sebetulnya banyak hal yang kemudian bisa dieksplor ya dalam konteks tadi kewenangan notaris tadi, karena misalkan terkait dengan kewenangan notaris dalam konteks pertanahan ya, yang dibuat adalah pelepasan hak. Apakah dengan pelepasan hak itu harus dilakukan pengecekan dulu ya, karena notaris itu kan tidak tunduk pada ketentuan terkait dengan ke-PPAT-an gitu ya. Tentu dalam konteks notaris juga kan kita mengenal terkait dengan bahwa notaris itu harus membuat akte itu dengan segala macam syarat formal dan syarat material gitu ya. Nah, pengecekan itu walaupun tidak diatur di dalam konteks UJN, tetapi kan tetap harus memegang prinsip kehati-hatian. Nah, kehati-hatian dalam konteks pembuatan akte terkait dengan pertanahan dalam hal dilakukan oleh notaris tentu salah satunya adalah dengan pengecekan. Nah, berikutnya pewarisan gitu ya, di samping tadi ada lelang, kemudian ada yang dibuat dengan akte notaris, dengan pewarisan. Pewarisan juga tentu tidak melulu dengan akte notaris, karena sebagaimana kemudian teman-teman juga pahami bahwa konteks pewarisan itu sendiri, pembuktiannya sendiri dilakukan dengan berbagai macam variasi gitu ya, variasi alat bukti. Ya, misalkan terkait dengan katakanlah warga negara Indonesia keturunan Tionghoa itu oleh notaris, misalkan SKW-nya ya. Kemudian warga negara Indonesia pribumi itu oleh para ahli waris dengan diketuai oleh lurah camat, kemudian juga oleh PHP untuk warga negara Indonesia keturunan timur asing lainnya, misalkan keturunan India, keturunan Pakistan gitu ya. Nah, itu sebetulnya regulasi yang mengatur terkait dengan bagaimana pewarisan itu dilakukan, bagaimana kemudian SKW itu dibuat adalah dari institusi BPN, dari institusi pertanahan. Nah, mau tidak mau berarti kan memang walaupun itu bukan berkaitan dengan hak atas tanah, tetap menginduk kepada PMNA nomor 3 tahun 97 pasal 111. Ya, artinya tentu hal itu kemudian harus diperhatikan juga dalam konteks pewarisan ini gitu ya. Ya, siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam hukum perdata kah, hukum warisan Islam kah, dan seterusnya, itu kemudian ranah yang masih sampai dengan sekarang itu masih menjadi bahan perdebatan. Nah, itu pewarisan. Nah, kemudian juga penggabungan dan peleburan perseroan atau koperasi ya. Ini juga tidak dibuktikan dengan akte PPAT. Ada perpanjangan jangka waktu hak atas tanah. Ya, tentu itu juga harus dipahami terkait dengan perpanjangan jangka waktu ini bukan merupakan ranahnya notaris, tapi hanya untuk menegaskan bahwa dalam konteks hak atas tanah itu adalah beberapa perbuatan hukum yang dilakukan. Ya, kemudian juga ada pembaharuan hak atas tanah. Ya, walaupun di sini saya sebutkan terkait dengan PP 40 tahun 96 sebetulnya sudah dicabut, tapi kalau kita lihat ketentuan di dalam PP nomor 18 tahun 2021, oke, PP 40 96-nya dicabut. Tapi peraturan pelaksanaannya yaitu PP 9 tahun 99-nya tidak dicabut. Karena memang sampai dengan sekarang kan belum ada katakanlah peraturan menteri yang kemudian menegaskan ya atau kemudian menjadi peraturan pelaksana dari PP nomor 18 tahun 2021. Artinya berarti kan karena ketentuan pasal 102 di dalam PP 18 tahun 2021, oke, PP 40 tahun 96-nya dicabut, tapi peraturan pelaksanaannya sepanjang kemudian tidak bertentangan dengan PP 18 tahun 2021 masih tetap berlaku. Ya, termasuk tentu di dalamnya kalau rekan-rekan sekalian perhatikan
bahwa PP 103 2015 tentang hak atas tanah untuk warga negara asing itu sebetulnya sudah dicabut. Tapi peraturan pelaksanaannya, yaitu adalah Perkaban nomor 29 tahun 2016 gitu ya, itu masih berlaku. Ya karena memang kemudian kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian di breakdown lebih lanjut di dalam PP 18 tahun 2021 terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan atau untuk warga negara asing sebetulnya sudah diatur sedemikian. Ya termasuk misalkan apartemen atau HMRS sekarang ini sudah bisa dimiliki oleh warga negara asing tanpa melihat lagi yang disebut sebagai sertifikat induknya. Jadi sertifikat induknya walaupun HGB itu sudah bisa dimiliki oleh warga negara asing tanpa kemudian harus dilakukan proses-proses lain, kecuali kemudian kita mengklarifikasikan bahwa warga negara asing tersebut memang mempunyai katakanlah persyaratan yang memadai dalam konteks perolehan haknya. Nah berikutnya ada perubahan hak ya, jadi dari hak milik ke HGB dan seterusnya ya tentu. Kemudian juga ada pembatalan hak, kemudian ada pencabutan hak. Itu merupakan terkait dengan bagaimana kemudian hak atas tanah itu kemudian diperlakukan gitu ya. Nah berikutnya ini juga menjadi poin penting gitu ya, bahwa peran notaris itu ada di mana? Yaitu ada di dalam konteks bagaimana kemudian terjadinya hak atas tanah. Ya, jadi katakanlah misalkan yang pertama, ini ada 4 cara ya. 4 cara itu terdiri dari 4 macam ya. Yang kemudian salah satunya itu pasti melibatkan notaris, pasti melibatkan pejabat lain yang terkait dengan bagaimana kemudian hak itu diberikan kepada seseorang. Ya, yang pertama adalah hak atas tanah terjadi menurut hukum adat. Jadi terkait dengan proses pembuatan sertifikat gitu ya. Itu sebetulnya masuk kategori misalkan tanahnya tanah unsliving misalkan ya, tanahnya adalah tanah menurut hukum adat gitu ya, pembukaan tanah dan seterusnya, itu sebetulnya itu masuk kategori bahwa hak atas tanah itu terjadi menurut hukum adat. Ya, jadi hak atas tanah yang terjadi menurut hukum adat adalah hak milik. Terjadinya hak milik melalui pembukaan tanah dan lidah tanah unsliving. Ya, jadi yang sekarang kemudian tentu juga bisa disandingkan dengan yang disebut sebagai reklamasi gitu ya. Jadi yang disebut sebagai pembukaan tanah itu adalah pembukaan hutan yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh kepala atau ketua adat. Ya, selanjutnya kepala atau ketua adat membagikan hutan yang sudah dibuka tersebut untuk pertanian atau bukan pertanian kepada masyarakat hukum adat. Nah ini unsliving itu sendiri atau lidah tanah sendiri adalah pertumbuhan tanah di tepi sungai gitu ya, tanah timbul gitu ya, itu yang kemudian kepunyaan orang yang tanah itu berbatasan dengan tempat di mana kemudian tanah timbul itu ada. Ya, kemudian juga tentu tanah timbul itu sendiri terjadi karena berbeloknya arus sungai. Nah itu salah satu yang kemudian menjadi di mana hak atas tanah itu kemudian ada, gitu ya, yang terjadi karena hukum adat. Nah ini yang berikutnya yang merupakan poin penting dalam konteks terkait dengan kewenangan notaris ini adalah hak atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah. Ya, di mana saya masih menyebutkan ketentuan peraturan kepala BPN nomor 9 tahun 99 yang tadi saya sebutkan. Peraturan kepala BPN ya, peraturan Menteri Agraria kepala BPN nomor 99 itu sebetulnya kan pelaksanaan dari PP 40 tahun 96. PP 4096 itu sudah dicabut dengan PP 18 tahun 2021. Tapi dalam pasal 102 PP 18 tahun 2021 masih disebutkan ya, kalau yang namanya peraturan pelaksanaan dari PP 4096 yaitu adalah PP 9 tahun 99 ini itu masih berlaku ya, sepanjang tidak bertentangan. Ya artinya berarti kan bagaimana kemudian pemberian hak atas tanah itu diberikan masih menggunakan mekanisme PP Perkaban nomor 9 tahun 99 atau peraturan Menteri Agraria kepala BPN nomor 9 tahun 99. Ya, di mana di situ disebutkan bahwa hak atas tanah itu bisa terjadi atau terjadi karena penetapan pemerintah. Hak atas tanah yang terjadi di sini, tanahnya semula berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Makanya tentu teman-teman nanti akan saya coba gambarkan apa perbedaan antara yang disebut sebagai pelepasan hak atas tanah dengan apa yang disebut sebagai akte jual beli.
supaya masuk ke dalam konteks ketentuan di dalam pasal 1 ayat 8 PMNA atau PMA nomor 9 tahun 99. Ya, hak atas tanah ini terjadi melalui permohonan pemberian hak atas tanah negara. Menurut pasal 1 ya ayat 8 PMA nomor 9 tahun 99, pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara, perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak, perubahan hak, termasuk pemberian hak atas hak atau di atas hak pengelolaan. Ya, jadi kalau saya gambarkan misalkan terkait dengan perbedaan dengan katakanlah pelepasan hak dengan jual beli. Nah ini pelepasan hak. Ya, jadi kalau yang namanya pelepasan hak itu sebetulnya ada yang melepaskan haknya gitu ya. Nah, kemudian setelah yang melepaskan hak berarti kan ada yang menerima pelepasan hak, tapi sebetulnya dalam konteks normatif gitu ya, dalam konteks pengaturan terkait dengan pelepasan hak, yang dilepaskan itu adalah bukan kepada yang menerima pelepasan, tapi kepada BPN, kepada negara gitu. Ya, agar kemudian yang menerima pelepasan bisa memohonkan haknya ke BPN dan kemudian diberikan hak atas tanah yang sesuai. Makanya kemudian ada yang disebut sebagai SKPH, Surat Keputusan Pemberian Hak. Nah, kita sandingkan dengan jual beli misalkan, contohnya jual beli ya, karena kalau misalkan terkait dengan yang lain juga sama, ya terkait dengan hibah juga sama. Nah, kalau jual beli, begitu dibuat akte jual beli antara penjual dengan pembeli, haknya masih melekat, tapi menjadi milik pembeli yang kemudian didaftarkan proses peralihannya di BPN. Artinya pada saat terjadi jual beli, hak atas tanah itu sudah menjadi milik pembeli dengan dasar akte jual beli. Sementara kalau terkait dengan pelepasan hak, begitu dilepaskan oleh yang melepaskannya gitu ya, katakanlah misalkan hak milik misalkan sertifikat gitu ya, maka hak atas tanahnya itu sendiri bukan lagi menjadi milik yang melepaskan hak atas tanah atau bukan juga yang menerima pelepasan, tapi kemudian menjadi tanah negara yang kemudian itu masuk ke dalam ranah ketentuan pasal 2 ayat 2. Ya, di mana kemudian itu menjadi tanah negara yang kemudian hak atas tanah negara tadi gitu ya, dalam tanda petik itu bisa dimohonkan oleh yang menerima pelepasan hak, yang kemudian memberikan ganti kerugian yang kepada yang melepaskan hak tadi, agar kemudian yang bersangkutan itu bisa memohonkan haknya sesuai dengan SKPH. Nah itu tentu harus diperhatikan. Jadi artinya karena dalam beberapa kesempatan jangankan ini ya, pengacara sendiri ada rekan pengacara sendiri yang masih tetap mengatakan bahwa akte pelepasan hak itu merupakan tanda bukti hak. Ya, padahal akte pelepasan hak itu bukan merupakan tanda bukti hak. Ya, yang tanda bukti itu pasti adalah sertifikat kan, hak atas tanah. Nah, berikutnya teman-teman terkait dengan bagaimana kemudian hak atas tanah itu didapat gitu ya, adalah terkait dengan tadi ya penetapan pemerintah. Nah, kemudian di sini prosesnya terjadinya hak atas tanah karena penetapan pemerintah diawali dengan permohonan pemberian hak atas tanah negara kepada BPN setempat. Ya, nah kemudian permohonan tersebut tentu diproses ya. Jadi prosesnya sendiri kan nanti akan saya gambarkan prosesnya itu sendiri. Misalkan terkait dengan permohonan, kemudian juga ada PBT. Setelah PBT kemudian dilanjutkan dengan SKPH. Setelah SKPH maka kemudian dilanjutkan dengan proses penerbitan sertifikatnya gitu ya. Jadi di sini apabila BPN mengatakan lengkap, ya dikeluarkan SKPH gitu ya, kemudian dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat. Artinya dari poin 2 ini sebetulnya kan apa yang dilakukan itu adalah terkait dengan bahwa dibuatlah akte pelepasan hak atas tanah, ya yang kemudian dengan akte pelepasan hak atas tanah tadi dimohonkan sertifikatnya di BPN melalui proses yang tadi disebutkan, yang sebelumnya tentu dilakukan dengan proses pemberian SKPH tadi gitu ya. Kemudian juga ada hak atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang. Ya, jadi tentu teman-teman juga paham di situ misalkan ada yang disebut sebagai konversi ya. Konversi misalkan yang dulunya adalah tunduk pada hukum barat misalkan ya, hukum tunduk yang pada KUH Perdata,
kemudian menjadi ketentuannya itu menjadi sesuai dengan UU-PA. Misalkan dulunya HGB gitu ya. Dulunya adalah hak eigendom. Ya, kemudian berubah menjadi hak milik. Dulunya adalah terkait dengan hak erpah gitu ya, dan seterusnya. Kemudian disesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria gitu ya. Jadi kalau kita mengutip pendapatnya Prof. Parlindungan, di situ disebutkan bahwa konversi itu adalah penyesuaian hak atas tanah yang pernah tunduk pada sistem hukum yang lama, yaitu hak atas tanah menurut BW dan tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat untuk masuk dalam sistem hak atas tanah berdasarkan atau menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah terkait dengan hak atas tanah terjadi karena pemberian hak. Ya, jadi dalam konteks kewenangan PPAT, teman-teman memang pasti tahu bahwa ada yang disebut sebagai pemberian HGB atau hak pakai atas hak milik. Nah, itu masuk ranah ke dalam konteks kewenangan PPAT gitu ya. Nah, ini tadi yang saya sudah gambarkan bagaimana kemudian perbedaan antara pelepasan hak dengan jual beli ya, dengan peralihan hak gitu ya. Berikutnya, tentu teman-teman di sini terkait dengan hak menguasai negara. Berikutnya, teman-teman juga harus paham bahwa dalam konteks pelepasan hak atas tanah itu sendiri adalah pelepasan hubungan hukum antara sebidang tanah hak dengan pemiliknya, yang dilaksanakan melalui musyawarah yang selanjutnya disertai dengan pemberian imbalan yang layak. Berarti kan konsep terkait dengan pelepasan hak itu kemudian dilingkupi oleh suatu perjanjian yang kemudian syarat-syarat hanya suatu perjanjian tentu harus dipakai gitu ya. Makanya kemudian terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kemudian juga pengadaan tanah untuk kepentingan perumahan, memang dua hal yang sebetulnya dasar hukumnya muaranya itu atau sumber utamanya itu adalah KUH Perdata, tapi berikutnya di breakdown lebih lanjut di dalam peraturan perundangan yang kemudian dilingkupi melalui ketentuan-ketentuan yang lebih bersifat khusus. Ya, dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum misalkan, itu dilingkupi oleh ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, dan kemudian ada beberapa perubahan yang dilakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kemudian terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, memang ada 4 proses gitu ya, 4 hal yang di dalamnya tentu ada yang kemudian masuk ke ranah yang terkait dengan pelepasan atas tanah tadi gitu ya. Walaupun tentu tidak melulu bicara tentang konteks pelepasan atas tanah untuk kepentingan umum itu oleh notaris gitu ya. Nah, bisa saja kemudian oleh pejabat yang lain, yaitu adalah camat dan kepala kantor pertanahan setempat. Kemudian juga ada pengadaan tanah untuk perumahan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang pengadaan tanah untuk kepentingan perumahan, ya di situ ada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang beberapa hal yang kemudian dirubah juga berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 Tahun 2020. Nah, dalam konteks pengadaan tanah untuk perumahan tadi ada 6 cara, ya, yang di dalamnya tentu ada hal-hal yang kemudian masuk ke ranahnya notaris sebagai pihak yang kemudian bisa membuat akte terkait dengan bagaimana kemudian hak atas tanah itu disediakan untuk kepentingan pembangunan perumahan, untuk kepentingan pembangunan kawasan perumahan. Ya, jadi 6 cara penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan pemukiman itu adalah yang pertama pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Ya, kemudian konsolidasi tanah, kemudian peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah. Ya, kemudian juga berikutnya adalah pemanfaatan dan pemindah tanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan peraturan perundangan. Pendayagunaan tanah bekas tanah terlantar, kemudian pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, yang mungkin lebih katakanlah gitu ya, berhubungan dengan konteks kewenangan notaris adalah yang poin 1 dan poin 3. Ya, pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah. Nah, dalam konteks ketentuan ini sebetulnya sudah ditegaskan lagi gitu ya, bahwa peralihan itu oleh PPAT, pelepasan hak itu oleh notaris gitu ya, dan kemudian di breakdown
lebih lanjut memang dalam konteks ketentuan di dalam pasal-pasal berikutnya 114 misalkan. Nah, terkait dengan bagaimana pelepasan hak atas tanah itu kemudian dasar hukumnya di mana, ya, memang berselak di mana-mana gitu ya, di dalam beberapa peraturan perundangan. Tapi kemudian kalau kita lihat gitu ya, ada di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ya. Kemudian juga PP 71 2012 yang kemudian juga sudah dirubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, di mana kemudian pembebasan hak atas tanah itu sendiri atau pelepasan hak atas tanah itu sendiri adalah merupakan pelepasan hubungan hukum antara subjek dengan tanah berikut benda yang ada di atasnya atau benda-benda yang di atasnya yang dilaksanakan atas dasar musyawarah. Ya, tentu syarat sahnya suatu perjanjian memang kemudian melingkupi dari perbuatan hukum dimaksud gitu ya, yang disertai dengan pemberian ganti kerugian yang layak. Ya, nah itu, kemudian juga dalam UPA kemudian bisa dilihat juga gitu ya, pasal 27 UPA disebutkan hak milik hapus bila tanah jatuh ke negara dan kemudian juga karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Jadi ayat 2 terkait dengan pasal 27 itu sendiri itu disebutkan poin A huruf 2 gitu ya, atau nomor 2 disebutkan penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Ya, berarti kan tentu itu didasarkan oleh ketentuan yang kemudian mengatur bagaimana kemudian pelaksanaan dari pelepasan hak atas tanah itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian di sini juga tentu 21 ayat 3 itu terkait dengan menjadi warga negara asing gitu ya, atau pemiliknya adalah warga negara asing maka menjadi tanah negara gitu ya. Kemudian 26 ayat 2 kalau wasiat itu diberikan kepada warga negara asing tetapi kemudian objeknya adalah hak milik. Nah, terkait dengan berikutnya, pelepasan hak itu bisa dilihat juga di dalam pasal 34 huruf C UPA, ya, HGU hapus karena dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir. Kemudian juga pasal 40 huruf C, HGB hapus karena dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir. Kemudian juga pasal 17 ayat 1 dan 2, ya, PP 4096. Ya, walaupun tadi saya sudah sebutkan sudah dihapus, tapi itu sebagai gambaran bahwa HGU itu hapus karena dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu itu berakhir. Ya, termasuk juga pasal 35 ayat 1, ya, kemudian juga 36 ayat 1, ya, kemudian juga pasal 55, pasal 56 dalam konteks PP 40 tahun 96 ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dasar hukum dari pelepasan hak atas tanah itu sendiri gitu ya, itu dilakukan dengan akte yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang haknya secara notaril atau di bawah tangan, yaitu dengan yang pertama itu notaris. Ya, akte notaris yang menyatakan bahwa pemegang yang bersangkutan melepaskan hak atas tanah atau surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak atas tanah yang dibuat di depan dan disaksikan oleh camat letak tanah yang bersangkutan. Atau surat keterangan dari pemegang hak atas tanah bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak atas tanah yang dibuat di depan dan disaksikan oleh kepala kantor pertanahan setempat. Artinya tentu kalau kita hubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 2012 misalkan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang kemudian ada beberapa yang kemudian dirubah didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ya memang konteks notaris ada di situ. Ya, apalagi kalau kita kemudian menegaskan kewenangan notaris sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Ya, di mana bisa di breakdown lebih lanjut di dalam ketentuan isi pasal-pasalnya 114 misalkan. Ya, bahwa akte yang kemudian dibuat dalam konteks pelepasan hak itu dibuat dengan akte notaris. Ya, ini dasar hukumnya 131 ayat 3 PMNA nomor 3 tahun 97 ya, di mana pelepasan hak atas tanah itu dengan akte notaris dibuat dengan akte di bawah tangan ya, dibuat di hadapan camat, kemudian di hadapan kepala kantor pertanahan setempat. Nah, tentu juga harus dipahami bahwa dalam hal pembuatan akte pelepasan hak atas tanah ya dapat disimpulkan itu adalah merupakan kewenangan notaris.
sehingga syarat-syarat pembuatan aktenya dilingkupi oleh ketentuan UU JN ya terkait dengan kewenangan notaris ya. Jadi bagaimana kemudian pemenuhan syarat formalnya, pemenuhan terkait dengan syarat materialnya, dan kemudian juga terkait dengan ketentuan pelepasan hak atas tanah tersebut gitu ya. Berarti kan ada pemenuhan syarat formal, pemenuhan syarat material yang kemudian juga harus diperhatikan terkait dengan tadi misalkan dicontohkan bagaimana objeknya kalau misalkan adalah sertifikat atau yang sudah terdaftar. Bagaimana kemudian apabila sertifikatnya belum terdaftar, ya, atau hak atas tanahnya belum terdaftar, apa yang kemudian dilingkupinya. Nah, di sini misalkan menegaskan kembali ada 106, ya, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Ya, di mana penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan pemukiman itu dilakukan melalui, nah ini poin C-nya, peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah. Nah, 114-nya disebutkan, gitu ya, peralihan atau pelepasan hak atas tanah, ya, sebagaimana ketentuan 106 huruf C, dilakukan setelah Badan Hukum memperoleh izin lokasi ini ketentuan terdahulu. Ya, peralihan atau pelepasan hak atas tanah. Ya, berarti kan kalau terkait dengan pelepasan hak atas tanah mengikuti ketentuan yang ada di dalam peraturan selain dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tadi. Ya, nah kemudian kalau kita lihat di dalam ketentuan 114 Undang-Undang 11 Tahun 2021 gitu ya, Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Disebutkan gitu ya, ini merupakan perubahan terkait dengan pasal yang Undang-Undang 1 Tahun 2011 ya. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam 106 huruf C dilakukan setelah Badan Hukum memperoleh persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang. Ya, berarti kan terkait dengan izin lokasi itu kemudian di breakdown lebih lanjut gitu ya, sehingga kemudian atau di take down gitu ya, sehingga kemudian menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Ya, dan kemudian juga ketentuan yang ada di dalam ayat 4-nya disebutkan peralihan hak atau pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 wajib didaftarkan ya pada kantor pertanahan kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan yang ketentuan peraturan perundangan. Ya, jadi dalam ayat 3-nya memang disebutkan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang. Berarti kan pejabat yang berwenang dalam konteks pelepasan hak atas tanah tadi gitu ya, kita lihat ketentuannya memang adalah notaris, ya, camat, ya, tapi bukan sebagai PPAT. Nah, kemudian kepala kantor pertanahan, ya, dalam konteks objek hak atas tanah tertentu tentunya ya. Nah, kemudian tentu kalau kita lihat konteks tadi ya, supaya kemudian kita paham, ya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, berarti untuk pembuatan akte jual beli kalau itu adalah terkait dengan akte PPAT atau akte lainnya gitu ya, peralihan atau pelepasan hak atas tanah, yaitu dalam bentuk akte notaris, tidak lagi diperlukan izin lokasi, akan tetapi hanya berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, tentu juga teman-teman harus perhatikan juga yang disebut sebagai izin pemanfaatan ruang atau IPR ya, yaitu adalah merupakan izin perencanaan bagi pemanfaatan ruang yang berdasar pada rencana tata ruang. Nah, izin ini sendiri disahkan oleh wali kota atau bupati dengan pertimbangan dari Badan Koordinasi Penataan Ruang, ya, BKPRD. Ya, ini kalau saya lihat seperti itu. Tentu juga diperhatikan juga ada yang disebut sebagai pertimbangan teknis ya, sebagaimana Peraturan Menteri ATR Kepala BPN 15 tahun 2018. Ya, di mana pertimbangan teknis itu sendiri adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan dan penggunaan serta pemanfaatan tanah dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang. Jadi artinya tentu apa yang kemudian digambarkan dalam konteks produk notaris pun gitu ya, termasuk dalam hal pelepasan hak atas tanah ini juga didasarkan oleh kewenangan negara ya dalam konteks pasal 2 ayat 2
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 UU PA, gitu ya. Nah, sekarang beberapa hal yang kemudian juga dipertanyakan terkait dengan bagaimana kedudukan bekas pemegang hak guna bangunan. Ini saya contohkan HGB. Tentu ini juga mutatis mutandis dengan ketentuan terkait dengan bagaimana kemudian HGU-nya berakhir. Bagaimana ketentuan terkait dengan hak pakainya berakhir, gitu ya. Nah, ini kita lihat ya bahwa kedudukan bekas pemegang hak atas tanah ya yang sertifikatnya kemudian berakhir masa berlakunya, memang sebelumnya belum ada pengaturan yang memadai, gitu ya. Walaupun kemudian dengan PP 18 tahun 2021 ternyata regulasinya kemudian berubah sedemikian, gitu ya. Nah, kita lihat misalkan dalam konteks pasal 35 itu sendiri disebutkan ya UPA, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukannya atau bukan miliknya sendiri. Ya, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Nah, kemudian juga ayat 2-nya disebutkan diperpanjang atau dapat diperpanjang 20 tahun. Makanya tadi di awal-awal slide saya sebetulnya sudah disebutkan apa yang disebut sebagai perpanjangan. Ya, kalau perpanjangan hak itu kalau misalkan haknya masih hidup kan, masih berlaku ya. Tapi kalau misalkan pembaruan, kalau misalkan ternyata hak atas tanahnya sudah kadaluarsa atau sudah tidak berlaku lagi. Nah, dalam PP 18 2021 menyebutkan bahwa hapusnya HGB itu kemudian tanahnya menjadi tanah negara. Ya, pasal 35 tadi kan disebutkan bagaimana jangka waktu itu dilakukan, gitu ya. Nah, dalam ketentuan tersebut memang tidak menjelaskan ya lebih jauh bagaimana kedudukan bekas pemegang HGB dalam hubungannya dengan tanah. Nah, kemudian dalam perkembangannya tentu walaupun kita bicara sebelum PP 18 2021 tadi, gitu ya, disebutkan ada yang disebut sebagai hak prioritas, ya, di mana hak prioritas itu sendiri adalah hak yang dimiliki oleh bekas pemegang hak untuk lebih diutamakan agar haknya diberikan kembali kepada bekas pemegang hak tersebut. Ya, walaupun tentu dengan parameter-parameter ya, parameter yang terdahulu kemudian memang juga sudah ada, gitu ya. Tetapi dengan PP 18 tahun 2021 ini kemudian dipertegas lagi apa yang kemudian menjadi koridor yang harus ditentukan dalam konteks pemberian hak prioritas tadi. Artinya berarti kan di sini juga memberikan ruang kepada notaris ya, kepada kita selaku notaris untuk kemudian bisa katakanlah gitu ya, membuat batasan-batasan apa yang kemudian harus dilakukan dalam konteks akte prioritas tadi, akte pelepasan hak prioritas tadi. Ya, dalam konteks bekas pemegang hak guna bangunan misalkan, gitu ya, yang habis masa berlakunya itu kan sudah jelas regulasinya adalah menjadi tanah negara. Akan tetapi kedudukannya, ya, kedudukan pemegang hak atas tanah tadi, gitu ya, mempunyai hak prioritas yang dimiliki seseorang yang lebih diutamakan agar haknya diberikan kembali karena meskipun hak guna bangunannya tersebut sudah habis, ya, namun secara keperdataan. Jadi ada hak keperdataan. Hak keperdataan tetap milik bekas pemegang hak. Artinya bagaimana kemudian kita mengukur ada yang disebut sebagai hak keperdataan ya dari seseorang yang merupakan bekas pemiliknya, kita lihat dari sudut yang kemudian ada titik tautnya. Misalkan dia menguasai, katakanlah HGB-nya dipergunakan untuk rumah tinggal, gitu ya. Kalau orangnya menguasai hak atas tanah tersebut, berarti kan hak prioritasnya melekat dengan tegas kepada siapa yang kemudian menguasainya. Apalagi dia misalkan adalah orang yang kemudian menempati rumah tersebut. Ya, nah kemudian juga kalau kita lihat dalam beberapa regulasi, gitu ya, dalam beberapa peraturan perundangan, gitu ya, bisa kemudian diperhatikan. Ya, misalkan di sini bagaimana kemudian Presiden ya melalui Kepres 3279 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah Konferensi Hak Barat, ya, Jungto Permendagri 379, ya, tentang ketentuan-ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah Konferensi Hak Baru, di mana di situ disebutkan atau ditegaskan bahwa bekas pemegang HGU, HGB dan hak pakai asal Konferensi Hak Barat dan rakyat yang sudah menduduki dan atau menggarap areal tersebut akan diberikan hak prioritas untuk memperoleh hak baru sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Ya, termasuk tentu dalam hal ini ada jurisprudensi Mahkamah Agung ya, nomor 1 K Tun 96 tahun 98
ya 28 Mei 98, yang kaidah hukumnya memberikan penjelasan tentang hak prioritas atas tanah hak yang telah berakhir. Ya, di sini kaidah hukumnya penggugat sebagai pemegang hak yang menguasai tanah tersebut secara fisik seharusnya mendapat prioritas hak guna bangunan tersebut dan seterusnya. Nah, berarti kan itu menegaskan kembali bahwa apa yang kemudian disebutkan dalam konteks bekas pemegang HGB tadi gitu ya, itu mendapat prioritas. Nah, lebih lanjut tentu kalau kita lihat ketentuan yang terbaru gitu ya, pasal 37 ayat 3 dan ayat 4 PP 18 2021, di situ disebutkan setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan dan pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir, tanah hak guna bangunan kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak pengelolaan. Jadi bisa saja kemudian HGU tadi gitu ya, HGB tadi gitu ya, bisa menjadi tanah negara. Nah, kemudian juga tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ya, penataan kembali penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan menjadi kewenangan menteri dan dapat diberikan hak prioritas. Ya, kepada siapa? Kepada bekas pemegang hak dengan memperhatikan tanahnya masih diusahakan, yang tadi saya contohkan. Ya, kalau misalkan rumahnya masih ditempatin, ya berarti kan itu merupakan titik taut yang utama dalam konteks bahwa dia memiliki hak prioritas tadi. Artinya itu merupakan salah satu parameter buat notaris gitu ya. Kalau ada yang kemudian meminta untuk membuatkan akte pelepasan hak prioritas. Karena kan kalau logikanya gitu ya, kalau misalkan teman-teman kemudian katakanlah memperbaharui dulu gitu ya, hak atas tanahnya itu kan lama. Padahal rumah tersebut akan dijual misalkan atau tanah tersebut akan dijual. Ya, yang penting kan parameter dari kita, parameter dari apa yang kemudian disampaikan kepada kita melalui dokumen-dokumen yang ada gitu ya, bahwa memang dia itu memiliki parameter yang jelas dalam konteks bahwa dia memiliki hak prioritas tadi. Ya, tanahnya diusahakan, tanahnya dikuasai, kemudian juga masih merupakan rumah, kemudian RUTR-nya juga masih merupakan kawasan perumahan. Kemudian syarat-syaratnya juga dipenuhi, pemegang haknya juga masih memenuhi syarat, artinya dia misalkan WNI gitu ya, kemudian juga sesuai tata ruang, kemudian juga tidak dipergunakan dalam konteks rencana untuk kepentingan umum, misalkan bukan trasenya jalan tol, ya bukan kemudian kawasan hijau, ya kemudian juga terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan kemudian keadaan tanah dan masyarakat sekitar. Jadi kalau syarat-syarat sudah terpenuhi seperti ini gitu ya, yang kemudian kita bisa ukur melalui dokumen-dokumen yang memadai, maka kemudian kita bisa membuat aktenya dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian ini terkait dengan izin lokasi, tentu ini juga salah satu yang cukup penting untuk diperhatikan ya, karena dalam izin lokasi itu ada 4 hal yang bisa kita perhatikan. Nah, kemudian juga dalam konteks izin lokasi juga tidak diperlukan dalam hal apa, ini juga saya gambarkan ya. Kemudian juga tanah yang diperlukan untuk rencana penanaman modal misalkan juga disebutkan. Nah, kemudian tadi disebutkan juga terkait dengan 114 ayat 3 itu sebetulnya merupakan kewenangannya adalah pada notaris. Ya, jadi artinya bahwa pelepasan hak atas tanah merupakan salah satu faktor penyebab hapusnya hak atas tanah. Dengan pelepasan hak atas tanah oleh pemegang haknya, maka terputuslah hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan hak atas tanah yang dikuasainya. Nah, kemudian ini akte pelepasan hak atas tanah itu sendiri biasanya saya seperti ini membuatnya ya. Ada judul akte pelepasan hak atas tanah, ada judul akte itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan nomor akte pelepasan hak atas tanah, kemudian juga saat dilakukannya pelepasan hak atas tanah, kemudian nama notaris yang membuatnya, kemudian juga pihak yang melepaskan haknya, kemudian juga pihak yang menerima pelepasan, kemudian juga hak atas tanah yang dilepaskan, nah, kemudian juga besarnya ganti rugi, kemudian akibat pelepasan, ya artinya bahwa hak atas tanah yang hapus tadi gitu ya, kemudian menjadi tanah negara yang kemudian dikuasai oleh negara.
Kemudian juga jaminan bahwa objek yang dilepaskan tadi memang kemudian tidak bermasalah, tidak bersengketa dan seterusnya gitu ya, tidak dalam sitaan. Kemudian juga pihak-pihak yang menandatangani akte pelepasan adalah pihak yang melepaskan hak atas tanah dan menerima pelepasan tadi gitu ya. Kemudian saksi-saksi dan notaris. Nah, tentu juga terkait dengan pelepasan hak atas tanah tadi gitu ya, kalau yang sudah bersertifikat, maka tentu segala macam yang kemudian menjadi dasar itu harus kemudian dilakukan klarifikasinya. Nah, tetapi kalau misalkan kemudian yang objek yang akan dilepaskan itu belum bersertifikat, ya misalkan dalam bentuk petu gitu ya, kemudian lantrente, kemudian girik, ipil, kikitir, perponding Indonesia, ya IPEDA, dan atau kutipan register letter C, maka pelepasan hak atas tanahnya tertadi gitu ya, harus kemudian memperhatikan juga ketentuan PMNA nomor 3 tahun 97. Ya, artinya misalkan ketentuan ini bisa dijadikan rujukan, walaupun kalau kemudian teman-teman perhatikan PMNA 397 dan terutama pasal 76 ini kan bukan semata-mata dalam konteks pelepasan hak atas tanah gitu ya, kemudian permohonan hak atas tanah. Tapi itu sebetulnya rujukan yang bisa kita pergunakan bahwa dalam konteks akte pelepasan hak atas tanah yang objeknya belum terdaftar, ya tanah belum terdaftar, maka ini. Ya, jadi ada permohonan menguasai atau ada pernyataan bahwa yang bersangkutan menguasai 20 tahun atau lebih gitu ya. Kemudian juga penguasaan tersebut dilakukan dengan etikat baik dan seterusnya ya, sampai dengan poin-poin yang ditentukan di sini. Kemudian juga keterangan kepala desa ya, yang kemudian terkait dengan objek tadi memang harus atau kemudian memang punya dia sendiri gitu ya. Kemudian juga tentu ini juga walaupun kemudian SKT tersebut ada, tetapi sebetulnya perbuatan atau adanya SKT tadi, surat keterangan tanah tadi gitu ya, dari kepala desa atau lurah, itu merupakan perbuatan administratif. Ya, bukan merupakan pejabat yang berwenang untuk memberikan tanda bukti atau alat bukti suatu kepemilikan tanah. Artinya dihubungkan dengan konteks kita sebagai notaris, konteks kita sebagai orang yang atau pejabat yang membuat akte pelepasan hak atas tanah tadi, maka relasinya adalah atau hubungannya adalah yang paling pokok bahwa memang dia menyatakan objek tersebut punya dia dan ada dicatat dalam pembukuan yang dikeluarkan oleh kelurahan atau kepala desa gitu ya. Nah, dengan dasar itulah yang kemudian menjadi rujukan dalam konteks kita membuat akte pelepasan hak atas tanahnya itu sendiri gitu ya. Nah, apalagi kemudian kalau kita lihat ketentuan surat edaran nomor 9 SE 6 tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013. Ya, di mana surat keterangan tanah bekas hak milik adat yang menegaskan bahwa surat keterangan tanah tadi gitu ya, itu bukan merupakan bukti kepemilikan tanah. Ya, hanya menegaskan bahwa memang ada hubungan hukum secara perdata antara tanah itu dengan pemiliknya. Yang kemudian itu cukup menjadi landasan untuk kita membuat akte pelepasan hak atas tanah tadi. Nah, tentu juga terkait dengan bagaimana kemudian hak atas tanah itu dimohonkan, kita juga harus memperhatikan ketentuan terkait dengan perkaban peraturan kepala BPN nomor 2 tahun 2013, di mana kemudian ada kewenangan-kewenangan terkait dengan kantor pertanahan dalam konteks permohonan hak atas tanah gitu ya. Misalkan terkait dengan hak milik gitu ya, hak milik untuk orang perorangan atau untuk tanah pertanian itu tidak boleh lebih dari 50.000 gitu ya. Untuk untuk selain pertanian itu 3.000, itu merupakan kewenangan kepala kantor pertanahan. Nah, tapi untuk ketentuan terkait dengan HGB ya, untuk kepala kantor pertanahan itu adalah 20.000 kalau misalkan untuk sampai dengan 20.000 gitu ya, kalau misalkan itu badan hukum. Kalau perorangan adalah 3.000. Nah, demikian seterusnya itu ya terkait dengan kewenangan-kewenangan kepala kantor pertanahan. Ini alur terkait dengan bagaimana pelepasan hak atas tanah itu sendiri sampai kemudian menjadi sertifikat. Ya, jadi dibuatkan akte pelepasan hak ya di hadapan di hadapan notaris gitu ya, atau akte pelepasan hak di hadapan camat. Ya, kalau di hadapan notaris tentu kita yang memohonkan haknya ke BPN, ke kantor pertanahan setempat gitu ya.
tentu disertai dengan dilandasi oleh tadi Perkab 2/2013 tadi gitu ya, di mana kemudian akte pelepasan hak atas tanah itu sendiri setelah ada kemudian disampaikan dalam bentuk permohonan ke kantor pertanahan setempat ya. Nah kemudian dengan akte pelepasan hak tadi kemudian dimohonkan kepada BPN ya, selanjutnya kemudian diberikan atau dibuatkan peta bidang tanah PBT gitu ya. Nah setelah PBT selesai dimohonkan kemudian ya, yang kemudian akan keluar yang disebut sebagai SKPH, surat keputusan pemberian hak. Nah setelah SKPH kemudian akan dikeluarkan sertifikat hak atas tanah. Ya artinya tadi uraiannya atau runtutannya adalah terkait dengan bahwa sertifikat itu karena penetapan pemerintah gitu ya, maka SKPH itu adalah penetapan. Ya, surat keputusan pemberian hak atas tanah itu merupakan penetapan, dan kemudian tentu setelah SKPH dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat setelah memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam SKPH. Misalkan harus dibangun ya, misalkan dibayar BPHTB-nya gitu ya. Karena kan kalau bicara tentang bagaimana kemudian pembayaran pajak-pajak terkait dengan pelepasan hak, yang dibayar dalam konteks pelepasan hak itu hanya baru PPH. Sementara pembayaran BPHTB-nya adalah setelah SKPH keluar, setelah surat keputusan pemberian hak ya terkait dengan tanahnya itu keluar, baru kemudian dibayarkan BPHTB-nya. Nah itu terkait dengan pelepasan hak atas tanah. Walaupun nanti kita kemudian coba eksplor melalui tanya jawab ya, diskusi, termasuk juga misalkan ada beberapa yang kemudian dilakukan dalam konteks sudah ada SPH-nya dari developer, bisa nggak dilepaskan kembali kepada pihak lain. Nah, terkait dengan PPJB ya, tadi dalam konteks 15 ayat 2 huruf F gitu ya, memang salah satunya adalah PPJB yang tadi saya contohkan. Nah, PPJB itu sendiri sebetulnya adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan dan bentuknya tidak dibatasi. Ya, makanya tadi kalau bicara tentang konteks HGB sudah berakhir, apakah boleh dengan PPJB? Ya tentu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kalau kita bicara tentang HGB yang sudah berakhir kan tanahnya tanah negara. Kalau tanah negara kan nggak mungkin kita buat pengikatan jual belinya, karena tanah negara. Makanya mekanisme yang bisa dipakai adalah membuat akte pelepasan hak prioritas. Kenapa prioritas? Karena kan hak atas tanahnya nggak ada, tapi prioritasnya itulah yang kemudian melekat pada bekas pemegang haknya. Nah itu esensinya kenapa kemudian perjanjian pengikatan jual beli itu tentu tidak bisa dalam konteks hak atas tanah yang sudah tidak ada. Ya makanya teman-teman tentu bisa mempelajari yang disebut sebagai nemo plus juris, gitu ya. Artinya seseorang itu tidak bisa mengalihkan, tidak bisa menjual, ya selain apa yang kemudian dia miliki. Ya kalau terkait dengan HGB yang sudah berakhir kan bukan punya dia sebetulnya, tapi dia punya adalah hak prioritas. Prioritas untuk apa? Prioritas untuk memohonkan. Ya, sementara kalau kita bicara tentang perjanjian pengikatan jual beli misalkan, core-nya itu adalah jual beli. Kalau kita perhatikan ketentuan pasal 1457 KUH Perdata kan sudah sangat jelas apa yang bisa dijual. Apa yang bisa kemudian dibuat aktenya gitu ya dalam konteks jual beli. Ya, jadi pada umumnya suatu perjanjian pengikatan jual beli itu mengandung janji-janji yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh salah satu pihak atau para pihak sebelum dapat dilakukannya perjanjian pokok yang merupakan tujuan akhir dari para pihak. Ya, jadi kalau terkait dengan hak atas tanah berarti kan kenapa tidak dibuat akte jual beli, karena syarat-syarat untuk kemudian dibuat akte jual belinya memang belum terpenuhi. Makanya dibuatkan pengikatan jual beli. Jadi kalau saya ada beberapa rekan yang menyatakan bahwa akte pengikatan jual beli itu adalah akte yang berdiri sendiri. Menurut saya tidak. Karena tidak bisa kemudian misalkan terkait dengan perjanjian pengikatan jual beli atau akte pengikatan jual beli, apapun namanya ya judulnya, itu kemudian didaftarkan ke BPN ya untuk kemudian dibuatkan balik namanya, kan tidak bisa. Yang ada dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja pun kan hanya bahwa dengan akte PPJB itu bisa dicatatkan di BPN, didaftarkan di BPN, bukan dalam konteks kemudian hak atas tanahnya beralih, tapi hanya dicatatkan ini loh, PPJB-nya atas nama A dengan B. Ya, A-nya pemiliknya, B-nya sebagai calon pemiliknya gitu ya, kita sebut seperti itu.
Nah, kita tahu juga bahwa dalam konteks perjanjian pengikatan jual beli itu sendiri, itu adalah perjanjian pendahuluan. Maka di dalam perjanjian tersebut memuat janji-janji para pihak yang mengandung ketentuan-ketentuan manakala ada syarat-syarat untuk jual beli di hadapan PPAT telah dipenuhi, telah terpenuhi. Nah, bila syarat-syarat itu kemudian telah terpenuhi, ya dapat datang lagi untuk melaksanakan jual beli di hadapan PPAT, atau ada kemungkinan bahwa bakal penjualnya untuk berhalangan. Makanya kemudian ada klausula kuasa dalam perjanjian pengikatan jual beli, dalam pengikatan jual beli. Ya, artinya kuasa tersebut sebetulnya adalah konteksnya untuk kepentingan agar kepastian hukum terkait dengan peralihan hak atas tanahnya misalkan ya, dalam konteks nanti akte jual belinya bisa terselesaikan, bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Nah, tentu dalam hal ada kuasa tadi gitu ya, itu merupakan bentuk antisipasi dari notaris ya. Jadi artinya jangan sampai kemudian antisipasi tadi dalam tanda petik ya dibuat over. Ya, jadi artinya misalkan PPJB-nya adalah harganya 200 juta misalnya. Tapi baru bayar 25 juta misalkan. Sudah ditambahkan atau dimasukkan klausula kuasa tanpa ada backup. Nah, itu yang menurut saya over gitu ya, karena kalau terkait dengan hal tersebut kan kuasa itu tidak bisa kemudian berlangsung manakala kemudian pembayaran sudah lunas. Ya, walaupun tentu dalam hal perjanjian pengikatan jual beli tersebut yang dibuat dengan akte notaris, ya tentunya notaris telah mengantisipasi keadaan tersebut dengan memberikan kuasa-kuasa yang dimaksud agar calon pembeli tidak dirugikan haknya, mengingat telah dipenuhi syarat-syarat untuk jual beli di hadapan pejabat yang berwenang. Kuasa-kuasa tersebut diberikan dengan ketentuan bahwa kuasa mana tidak dapat dicabut kembali. Kuasa mana berlaku apabila syarat tangguh atas jual belinya telah dipenuhi. Nah, perjanjian pengikatan jual beli itu sendiri merupakan perjanjian yang tidak berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Ya, perjanjian pengikatan jual beli merupakan suatu terobosan. Kita sebut sebagai terobosan karena kalau kita bicara tentang konteks 15 ayat 1 misalkan kan tidak disebutkan detail. Dalam konteks KUH Perdata misalkan gitu ya, 1457 dan seterusnya terkait dengan jual beli kan tidak disebutkan. Ya, jadi kita sebut sebagai terobosan yang lahir sebagai akibat terhambatnya atau terdapatnya beberapa persyaratan yang berkaitan dengan jual beli hak atas tanah dan bangunan yang akhirnya menghambat penyelesaian transaksi dalam jual beli. Kalau dulu sebelum berlakunya PP 34 2016 misalkan terkait dengan PPH misalkan gitu ya kan, PPJB tidak usah bayar PPH. Tapi setelah berlakunya PP 34 2016 kan tidak lagi. PPJB pun harus ada bayar PPH. Artinya kalau misalkan dalam konteks PPJB kemudian disebutkan bahwa belum bayar PPH-nya ya itu bertentangan dengan undang-undang. Bertentangan dengan peraturan perundangan. Artinya syarat-syarat yang dimaksud dalam konteks PPJB itu tentu syarat-syarat yang memang oleh peraturan perundangan memang belum terpenuhi tapi bukan dalam konteks yang lain. Artinya misalkan PP 34 tahun 2016 tadi. Nah, persyaratan yang dimaksud gitu ya, yang lahir dari peraturan perundangan ya, yang juga timbul sebagai kesepakatan para pihak yang akan melakukan jual beli hak atas tanah. Nah, umumnya persyaratan yang sering timbul adalah persyaratan yang lahir dari kesepakatan para pihak yang akan melakukan jual beli. Harga belum dibayar lunas, kemudian pemecahannya belum selesai gitu ya, karena kemudian kita punya regulasi ketentuan Perakaban nomor 2 tahun 2013 misalkan, sekarang ini kan tidak bisa kemudian kita membuat akte untuk misalkan induk gitu ya. Ya kita belinya ada atau orang belinya adalah 100 meter tapi sertifikatnya 300 meter belum dipecah, kita buat akte jual belinya kan sekarang tidak bisa. Ketentuan atau regulasinya di dalam Perakaban 2 2013 kan sudah sangat jelas, harus dipecah dulu baru dibuatkan akte jual belinya. Jadi syarat-syarat yang seperti itu yang kemudian oleh peraturan perundangan di cover gitu ya. Artinya kalau yang kemudian di dalam peraturan perundangan itu atau katakanlah menyelundupkan suatu peraturan perundangan itu yang tidak boleh kemudian dimuat dalam konteks PPJB. Nah, kita lihat dari beberapa doktrin, dari beberapa pendapat dari para pakar ya, PPJB misalkan menurut Prof. Subekti di situ dikatakan perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian antar pihak penjual
dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli, dikarenakan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk dapat dilakukan jual beli, antara lain sertifikat belum ada karena masih dalam proses, belum terjadi pelunasan harga dan seterusnya ya. Kemudian juga PJB menurut Bu Herlin, ya, perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas. Sementara Prof. Hikmahanto menyebutkan bahwa perjanjian pengikatan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih, di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Nah itu rekan-rekan sekalian yang bisa disampaikan pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Reni dan Mbak Andrea. Monggo, silakan.